Rizka nggak ada. Ivan, Jason, Jason Nathanael. Belum. Alexius, William, Felix, Christophorus, Geralda, Kevin, Alexihan, ya, Cynthia Helena, Cynthia nggak ada, Bu Cynthia, Cynthia Helena, Jeff-nya, Reinhard, Jesslyn, Jessica tadi, Ron, Space Nostra, Rifki, Oki, Indira, Farhan, Revaldo, Ivan, Jericho, oke, yang maju debat siapa? Kelompoknya Rifki yang kemarin. Ya Bu. Yang maju debat siapa? Rifki. Lima dari 4. Lima mana? Kelompok 5. Oh, oke. Berarti 5, iya. 5. Keempat. Revaldo. Oh 5. Oh bisa nih masih ada. Keempat kelompok siapa? Oh oke. Ini ada teman kelompok Budin kan dulu? Enggak, teman sendiri. Sendiri. Enggak mau bisa. Mungkin dewe deh. Mungkin dewe deh. Iya ya. Kan ketuanya dipilih Yang debat maju. Ketuanya siapa? sampean Yang Mas. debat. Jangkrik aku. Kan dua. Iya. Meja dua Kan meja berarti dipilih empat. ini enggak deh, pokoknya dipilih pertama. Oh iya. Sama kan dipilih. Bapak yang dipilih. Terus Habis dari. itu yang Duduknya satu kelompok ya, yang audiens ya. Kalau ketua. Nggak apa-apa. Kok belajar? Apa? Kok belajar? Baru baca jam 10. Kok nggak ada baca? sama enggak baca Oh. santai aja. Pokoknya jualan Maksudnya? Santai aja. Kita bisa yang namanya Yemi. Kita sudah disediakan kalau pelayan-pelayannya. Kenapa harus buat Sebenarnya kamu 3 jadi pakai kira-kira. Enggak baca aja. Tapi tetap mau kontra. Alah. Jangan depan berdiri ya. Kan paper kita pro. Kenapa? Kesimpulan paper kita. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi mereka mau kontra. Iya, mereka mau kontra. Mereka siapa? Pokok 5. Oh, itu nih mereka papernya apa? Oh, pro apa kontra? Kontra. Oh, gampang. Dia tak split-split. Bu, tuker aja dulu, biar seru. Mas kan gak usah tanya dia apa, bukan aku sih. Biasa ibunya sesuai. Jelek misal papermu pro ya pro. Nah itu. Nah, ini tak coba tidak split-split. Jadi kita berdiri atau duduk? Diri anjir.
Loh. Iya. Bel, itu deh, Bel. Duduk dulu sesuai kelompoknya ya. Yang maju debat sebentar dulu. Sebentar dulu. Itu enggak jadi kalah-kalah ya? Hah? Itu sini. Anda tahu kan saya bisa. Iya, aduh, ya. Enggak, maksudnya tak apain gitu, tahu kan? Iya. Yang maju debat tentukan siapa yang opening statement. Bu, jangan Inggris ya? Indonesia. Indonesia opening statement. Ya kalau di mata kuliah lain pakai bahasa Inggris ya. Ya ini enggak Boleh Indonesia lihat aja. ini. Nggak boleh. Oh. Nggak boleh lihat. Opening statement nggak boleh lihat ya. Nggak boleh cheat sheet. Satu orang opening statement, nanti satu orang closing statement. Dipilih dulu, ayo latihan dulu. Tapi nggak tahu yang pro kontra ya. Bentar. Iya, ulasan. Pro kontranya belum ya, sebentar. Balik aja lu biar seru. Hah? Balik aja biar seru. Terus siapa? Kan biasanya kalau SNK pro jadi pro, kontra. Ini dibalik. Yang papernya kontra jadi pro. Oh gitu, sebentar saya lihat dulu ya. Apa ini kalau siapa kemarin yang buat? Kami berdiri tapi tetap boleh bawa laptop. Boleh bawa laptop tapi cuma segitu mejanya, satu meja. Nggak apa-apa sih, kayak laptopnya siapa. Nah itu di sebelah sini loh, tempatnya dosen. Ntar ya, saya cek dulu. Kelompok kalian itu minggu pertama ya? Minggu ke-9 nih. Nama kelompok? Oh, Nama kelompok ada di minggu berapa? nama kelompok minggu yang pertama, Bu. Minggu pertama. Ini, introduction. Oh, ini tak. Dulu kita punya anggota kelompok diupload di mana? Ketua kelasnya siapa nih? Ini nama kelompoknya di mana nih? Week berapa nih? Minggu pertama yang file mana? Di week 1. Kalian siapa yang introduction? Tergantung kelompok. Yang ini. Itu di mana? Di apa? Saya PC ke Budi. Saya kirim ke Oh ya, Pak. Jangan di PDF kan? Bukan PDF kan itu? Excel. Excel. Iya, sini nggak ya? Di sini nggak ada, tak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Ya PC. Iya, iya. Di ini aja nggak apa-apa. Di mana? Grup. Kita harus bersyukuri semua ini ngarang tuh potong kontak nanti kita
Timnya Anastasia. Ini yang maju tadi ya? Iya. Yang ngumpul kan siapa? Felix? Iya. Jadi mana ada? Nah, iya nih. Pembagiannya yang begitu atau ini pro ini apa? Kontras. Ini ternyata udah milih ini ya? Asap ya sana ya? Dari Tasya asap ya? Gua beli Tasya. Accounting kan? Accounting kan? Iya kami konkursnya udah kamu. Accounting kan? Accounting. Kayak ini lebih kena asap ya? Lebih kena asap ya? Sesuai aja ya? Sesuai aja ya? Hah? Sesuai aja sama itu pilihan. Sesuai aja kali ya. Oke, kelompok kelompoknya Brian Nasab ya. Ya. Kelompoknya Felix Nasab. Ya. Oke. Mau di mana tempatnya? Yang promo di situ atau di sini? Sini, oke. Boleh taruh di situ laptopnya. Oke. Siapkan opening statementnya ya. Oke, sekarang saya ambil dari Rifki dulu.
Yang opening siapa di sini? Yang opening siapa? Tasya. Yang closing siapa? Ryan. Yang opening siapa di sini? Opening siapa? Oke, closing siapa? Siapa closing? William aja Will. Ya, closing. Grup 1 dan 2 pro ya. Audience grup 1 dan 2 pro. Tiga dan 6 kontra. Ya, aturan debatnya. Oke, penilaian debatnya ada 3 ya. Ada performance. Performance itu kemampuan kalian untuk berbicara gitu ya, penampilan kalian. Nggak boleh manggil temannya kamu-kamu. Ya, tim Anda, ya itu ya. Nggak usah bapak ibu di sini, nggak usah bapak. Oh di SAK bapak ibu ya. Oke, di sini tim Anda. Itu ya, tim kami itu boleh ya. Terus sebut nama temennya boleh gitu ya. Nah, kemudian itu performance. Teamwork. Semuanya harus berkontribusi. Ya, semuanya harus pernah berbicara minimal 2 kali. Ya. Dalam 1 kali putaran maksimal 2 orang yang bicara. Dalam 1 kali putaran, 2 kesempatan. Misalnya gini, Felix William. Felix dulu yang ngomong, terus William yang ngomong, Felix lagi nggak boleh, pokoknya 2 kali aja, gitu ya, 1 kali putaran. Tapi kalau 1 orang boleh. Ini yang tim debat ya, 1 orang boleh, gitu ya, 1 orang aja, udah deh 1 aja yang ngomong. Jadi nggak ada juga debat saling menginterupsi, nggak boleh, gitu ya. Jadi usahakan kelompok lawannya tuh dilihat udah selesai belum ngomongnya, kalau sudah baru kalian masuk, gitu ya. Paham sampai sini? Nah, yang ke penampilan 20%, kekompakan 30%, sisanya 50% itu adalah kemampuan berargumen, logika serta referensi. Yang penting. Ya, kemampuan berlogikanya, referensinya gitu ya. Jadi ketika kalian debat sertakan itu. Audiensnya nanti juga didebatkan gitu ya. Nah, untuk yang debat itu ada closing sama ada opening sama closing. Jadi ada perwakilan satu-satu yang opening dan closing, gitu ya. Opening dan closing nggak boleh bawa cheat sheet, ya. Jadi udah ngomong aja, gitu ya. Itu ya, ngomong aja, nggak boleh lama-lama. Jadi mosimu adalah saya
lebih ke accounting, sustainability assurance provider. Kenapa? Alasannya apa, referensinya apa, gitu ya. Sama yang nasab juga gitu, alasannya kenapa, referensinya apa, gitu ya. Oke. Nah, nanti ketika selesai, saya bilang berhenti, gitu ya. Yang di sini, yang audiensnya juga mulai, ya. Audiensnya mulai, gitu ya. Nah, ketika audiens mulai, itu bisa yang ngomong berdiri, gitu ya. Sebutkan nama kelompoknya. Kalian ngomong itu perwakilan kelompok kalian. Jadi ketika berdiri sebutkan nama kelompoknya. Makanya duduknya sama kelompoknya supaya bisa ngobrol sama kelompoknya, gitu ya. Oke. Jadi sampaikan yang pertama mosi kalian dulu, gitu ya. Misalkan kelompok 1-2 pro harus ngomong dulu kenapa pro, referensinya apa. Sama seperti opening statement. Masalahnya boleh baca kalau yang di belakang. Yang audiensnya boleh baca. Itu bedanya, gitu ya. Audiensnya boleh baca. Nah, kalau yang di depan selama debat boleh. Baca boleh, tapi kalau semua tidak boleh. Gitu ya. Itu aja yang nggak boleh. Jadi kalau debat boleh baca. Gitu ya. Oke. Nah, nanti bedanya sama SAK. Ketika kalian debat ini nggak akan lama seperti SAK, gitu ya. Jadi nggak sampai 30 menit lebih, nggak sampai, harusnya nggak sampai. Nanti soalnya saya arahkan biar dia juga aktif. Karena untuk penilaian juga yang tim audiensnya biar aktif, gitu ya. Ingat ya, tim audiens yang mau berpendapat langsung angkat tangan, sebutkan namanya dari kelompok mana, nama dan dari kelompok mana, gitu ya. Maksimal untuk satu putaran sama 2 orang saja, maksimal 2 orang saja, gitu ya. Nanti pertama kali berbicara kalian harus, saya ulang ya, kalian harus mengemukakan alasan tentang mosimu. Walaupun saya pilih gitu ya, kenapa kamu SAP? Kenapa kamu asap, kenapa kamu nasab gitu ya, itu ungkapkan. Kemudian mulai, boleh tanya di depan, boleh mendebat yang di depan, boleh mendebat langsung yang di depan atau kalian main di depan. Ya, berarti kalau tim 1-2, tanyanya berarti sama timnya sini, timnya William, gitu ya, yang pro, karena dia nasab, gitu ya. Jadi kalau yang ini kan asap nih, 1-2 mana 1-2? Nah, 1-2, ini kan asap kan, pro asap. Nah, berarti kalau debat yang di sini nanti, di sisi kanan kalian, gitu ya. Sebaliknya juga gitu. Jadi jangan tanya di tim yang sama posisinya, gitu ya. Jangan mendebat tim yang sama posisinya ya. Oke. Udah bisa mulai ya, yuk maju. Nanti sambil jalan sambil saya ini. Asap itu apa? Accounting, sustainability, assurance provider. Oke, assurer background accounting, assurer background non accounting itu nasab, gitu ya. Oke. Ini ada Brian, Jessica, Ron, Jericho ya, sama Anastasia, masuk semua ya. Dan di sini Felix, Kevin, Dave, Revaldo, William juga masuk semua ya. Oke. Oke ya. Nanti yang belakang juga siap-siap ya. Yang belakang pun, audiensnya pun harus semuanya ngomong nanti. Ya, tapi maksimal 1 putaran kalian 2 orang. Tapi semua harus ngomong, ya. Sebentar ini kok. Tim 1 mana? 1 aja. Oh, cuma sedikit. Cuma 2 biji. Yang lain nggak masuk. Tim 2 1 orang nggak masuk. 4 ya soalnya ya. Tim 3. Oh, lengkap ini ya. Oh, 6. Oh, paling banyak. Oke, tim 5, Bu. Tim 5 itu 1 lah. Oh iya, sorry. Ya. Never mind. Saya kalau hitung 6 never mind itu ya. Tim 6 berarti 3 juga. Oh, 4. Oh, gini. Oke. Oh, oke. Ya, kamu gimana kalau ngobrol sama temenmu? Hah? Berarti yang lengkap tim 6 nih. Lengkap ya tim 6 ya? Iya.
Nah, kamu cuma 2 toh, Rif? Maju 2 sini sama Oki. Biar yang belakang sana bisa pindah. Ayo, duduk sama temennya. Atau duduk di mana, di sini, Ta? Duduk di sini Rifki sama Oki, nggak apa-apa. Pokoknya jangan ke belakang-belakang. Nggak apa-apa. Di situ aja biar ada tempat yang laptop. Kalian kok bawa laptop di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa, Rif. Sama Oki. Soalnya tuh biar teman-temannya bisa naruh laptop. Nanti yang bicara maju ke bangkunya ya. Yang bisa. Jadi kalau yang bicara ke sini maju ke bangkunya. Jadi kalau bicara nggak boleh dari belakang situ aja. Belakang nggak boleh maju ke sini. Kalau ngomong ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Laptopnya mau taruh nggak apa-apa tuh situ. Oke. Udah ya. Mulai ya. Opening statement. Dari pro dulu. Tenang. Tasya. Rif. Dokumentasi. Gak usah di syuting, dokumentasi aja. Foto doang. Foto aja. Di tengah. Ya. Tar. Yang belakang tampilannya yang bagus, jangan lemes semua gitu. Yuk. Selamat siang Bu Seni dan juga teman-teman. Saya Anastasia Wijaya dari kelompok Pro. Jadi menurut kelompok kami itu pemilihan ASAP menjadi SAP itu merupakan pemilihan yang paling tepat berdasarkan standar profesional, terus kebutuhan regulasi dan juga tuntutan terhadap kualitas dari assurance keberlanjutan. Nah, profesi akuntan atau akuntansi ini kan memiliki dasar yang kuat dalam audit dan juga assurance seperti independensi, terus etika profesional dan juga cara mereka mengumpulkan data itu sudah terstandarisasi global, standarisasi internasional. Nah, hal ini tuh sejalan dengan standar internasional seperti ISAE 3000. Selain itu, kemampuan akuntansi dalam menilai dalam penilaian risiko, terus kayak memahami internal kontrol perusahaan dan juga menilai keandalan dari laporan keuangan itu membuat profesi akuntan itu menjadi lebih siap untuk menjadi assurance dan menjadi sustainability assurance. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke. Selamat siang Bu Seni dan teman-teman. Jadi kami dari tim kontra di sini akan menentang dari mosi pada hari ini. Kami sebagai tim kontra lebih setuju bahwa non-accounting assurance sustainability provider lebih kompeten dibandingkan orang-orang di bidang akuntansi itu sendiri. Mengapa? Karena kita perlu pahami sendiri di status quo saat ini isu keberlanjutan merupakan isu yang sedang berkembang dengan pesat, yang artinya kita membutuhkan orang-orang yang sudah relevan dengan dunia tersebut dibandingkan kita harus mempelajari hal-hal baru ketika untuk mengaudit hal tersebut. Dibandingkan SAP, NASAP memiliki pengalaman yang lebih banyak terkait hal-hal teknis, sehingga kami percaya bahwa dengan adanya standar ISA 1000 AS, maka NASAP akan lebih terarah ke depannya, lebih fleksibel dibandingkan ASAP itu sendiri. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra lebih setuju bahwa NASAP lebih kompeten dibandingkan SAP itu sendiri, ASAP itu sendiri. Terima kasih. Mulai. Pro dulu, maksimal 2. Menurut ISA 5000, standar ini menetapkan bahwa setiap penyedia asuransi wajib mematuhi persyaratan profesional yang sangat mirip dengan audit, seperti menjaga independensi, melakukan penilaian risiko terhadap informasi keberlanjutan, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang memadai, serta memastikan dokumentasi yang lengkap dan dapat diuji. Persyaratan ini bukan sekedar pedoman umum, tetapi merupakan kerangka kerja yang sangat struktural dan mengikuti pola standar audit internasional yang selama ini digunakan oleh profesi akuntansi. IASB secara resmi menyebut ISA 5000 sebagai a unified global approach designed to enhance trust and confidence in system information, yang berarti bahwa standar ini dibuat untuk memastikan kualitas asuransi yang tinggi dan konsisten di seluruh dunia.
Nah, dalam konteks ini penyedia asuransi itu berasal dari provinsi akuntansi ESFP lebih unggul karena mereka sudah biasa menggunakan standar assurance internasional seperti yang tadi partner saya katakan ISA 3000 yang menjadi fondasi metodologis bagi ISA 5000. Nah, kebiasaan bekerja dengan standar global itu juga bisa dengan melakukan pemilihan resiko. Kita juga bisa memahami teknik pengumpulan bukti serta menjaga dokumentasi yang sistematis untuk buat ASAP ini berada pada posisi yang jauh lebih siap untuk memenuhi seluruh tuntutan dari ISA 5000. Nah, sebaliknya kalau penyedia non akuntansi umumnya nggak punya pengalaman panjang dalam penerapan standar assurance berbasis audit, sehingga potensinya itu untuk kesulitan tuh sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan tingkat ketelitian dan formalitas yang disyaratkan oleh standar baru ini. Oke, jadi menurut tim kalian nanti mengatakan bahwa ASAP ini memang memiliki struktur yang rapi seperti ISAE 5000 dan sudah terbiasa dengan standar-standar. Akan tetapi menurut kelompok kami dalam sustainability assurance tidak hanya hal-hal seperti struktur keuangan yang diperhatikan, tapi juga ada faktor-faktor lingkungan yang lainnya. Seperti di sini laporan keberlanjutan itu banyak membahas hal-hal teknis seperti emisi karbon, limbah, kualitas air, keselamatan kerja, dan juga supply chain. Ini semua itu bukan hanya angka, tapi juga hasil dari pengukuran teknis dan ilmiah. Contohnya seperti menghitung emisi karbon skop 3, yaitu emisi dari supplier dan penggunaan produk. Ini butuh life cycle assessment atau LCA, yaitu metode ilmiah menghitung jejak lingkungan suatu produk dari bahan baku sampai akhir masa pakai. Sedangkan auditor itu biasanya tidak belajar ini. NASAP memang bekerja, sedangkan NASAP itu memang bekerja di area ini tiap hari, jadi lebih paham mengenai konteksnya. Lalu jika assurance dilakukan oleh provider yang salah atau tidak patut ahlinya, maka hasil assurance bisa dianggap kurang kredibel. Padahal tujuan utama assurance sendiri adalah meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kalaupun yang melakukan assurance adalah auditor kompeten dari Big Four, maka akan tetap membutuhkan validasi dari ahli pada bidang tersebut. Nah, selain itu, menurut saya jika kita yang menggunakan NASP itu bakal teknisnya lebih terjaga. Selain itu, NASP juga dapat belajar bagaimana cara seperti auditor, yaitu independen dan lain sebagainya, itu bisa lebih baik lagi. Sedangkan auditor itu akan lebih sulit untuk belajar mengenai hal teknis daripada kita NASP untuk belajar tentang independensi. Tadi ada yang bilang kalau data keberlanjutan itu memiliki kompleksitas teknis, tetapi sustainability assurance bukan tentang menjadi ahli lingkungan data, melainkan tentang memastikan bahwa keberlanjutan itu dapat dipercaya, bebas dari salah saji, dan diuji menggunakan metodologi berbasis bukti atau evidence based assurance. Itu adalah kompetensi inti profesi akuntansi. Jika auditor masih beradaptasi dengan sistem keberlanjutan regulasi global justru bergerak ke arah memperkuat kompetensi audit, bukan untuk menggantikannya. IAASB melalui ISA 5000 menegaskan bahwa skill assurance berasal dari pengalaman audit, bukan dari pengetahuan teknis lingkungan. NASAP mungkin ahli dalam sistem keberlanjutan, tetapi tidak memiliki assurance kompeten seperti independensi, penilaian resiko, materialitas, dan pengujian. Oke, terus tadi kan ada bahas soal NASP itu lebih ke expert dari sustainability. Nah, keahlian keberlanjutan itu memang penting. Namun keahlian teknis ESG tanpa keahlian assurance itu bisa menghasilkan laporan yang tidak bisa diverifikasi secara memadai. Sustainability assurance itu bukan cuma menilai apakah perusahaan ini baik secara ESG, tapi juga apakah informasi yang mereka laporkan itu teruji, akurat, dan bebas dari bias.
Nah, PAP itu kan adalah profesional yang dilatih untuk menguji bukti, bukan hanya memahami topik ESG. Jadi menguasai isu yang keberlanjutan itu bukan berarti mampu melakukan assurance. Oke, itu secara empiris, NASAP itu sudah memainkan peran pentingnya itu dalam pasar asuransi berkelanjutan yang membuktikan bahwa mereka itu punya kapasitas dan kepercayaan terhadap pasar, sehingga tidak bisa diabaikan sebagai kementerian. Nah, hal ini itu kayak memberikan dasar bahwa regulasi Indonesia itu atau negara lain itu tidak harus berfokus pada angkutan saja dan membuka jalan bagi provider yang bisa meningkatkan kompetisi, inovasi, dan kualitas layanan. Oke, menurut kami investor relate ESG, LSM lingkungan, regulator, dan bahkan publik umum sering bertanya siapa yang memverifikasi emisi auditor keuangan dan atau lingkungan. Karena isu keberlanjutan itu teknis, stakeholder ingin verifikasi dari pihak yang memang ahli di isu teknis, bukan hanya ahli audit. Implikasinya, jika assurance dilakukan oleh provider yang salah, maka assurance bisa dianggap kurang kredibel. Padahal tujuan utama assurance adalah meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kalaupun yang melakukan assurance adalah auditor kompeten dari Big Four, maka akan tetap membutuhkan validasi dari ahli pada bidang tersebut. Nah, literatur pendukungnya itu dari para stakeholder menunjukkan mereka menilai kredibilitas berdasarkan apakah verifier benar-benar paham soal yang diverifikasi. Berdasarkan jurnal Variation of Sustainability Assurance Practice, nah ini tuh merupakan bahwa ASAP itu memiliki keunggulan kompetensi yang lebih kuat dibandingkan NASAP. Nah, pertama, ASAP itu secara konsisten itu menggunakan ISAE 3000, standar assurance internasional yang dikembangkan oleh IASB dan memiliki struktur metodologi yang jauh lebih kuat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para auditor, khususnya ini perusahaan auditor Big Four, mereka tuh mengatakan ASAP itu menegaskan bahwa penggunaan ISAE 3000 ini menjadi pembeda utama yang menunjukkan kemampuan teknis mereka. Nah, ASAP itu tidak hanya menggunakan standar tersebut, tetapi mereka juga menganggapnya sebagai standar yang lebih kredibel dan memiliki struktur tata kelola yang lebih kuat dibandingkan dengan standar alternatif yang digunakan oleh NASAP. Nah, selain itu, ASAP itu memiliki orientasi assurance yang kuat karena latar belakang mereka tuh udah dalam audit keuangan, dan mereka juga menekankan bahwa independensi itu sangat penting dalam praktik audit keuangan. Dan hal ini tuh tidak dimiliki oleh NASAP. Nah, selain itu dalam jurnal juga dikatakan bahwa perusahaan itu cenderung lebih percaya kepada ASAP karena reputasi mereka itu sebagai auditor, dan mereka dinilai memiliki kapasitas untuk memahami operasi bisnis secara lebih mendalam. Banyak ASAP yang menggabungkan pengetahuan industri dan audit keuangan dengan aktivitas assurance keberlanjutan. Artinya, ASAP itu dapat memberikan assurance dengan konteks risiko yang lebih kuat karena mereka juga memahami proses internal, terus organisasinya, dan faktor risiko operasional klien. Pembahasan tadi, kalau Anda salah paham tentang adanya audit. Seorang auditor tidak harus menjadi ahli di setiap bidang. Saat kami mengaudit bank, kami tidak menjadi bankir. Saat kami mengaudit perusahaan tambang, kami tidak menjadi insinyur tambang. Kami menggunakan keahlian ahli, expert, dan mengaudit proses serta temuan mereka di bawah standar asuransi. Menurut ISAE 3000, kami yang ketat. Tugas kami bukan menjadi insinyur, tapi memastikan insinyur tersebut melakukan pekerjaan dengan benar dan datanya bisa dipercaya. Dari artikel The Shaping of Sustainability Assurance Through the Competition between Accounting and Non-Account Provider dijelaskan bahwa kompetisi antara ASAP dan NASAP itu mempengaruhi pembentukan praktik yang terjadi di lapangan. Beberapa temuannya yang pertama, ASAP itu cenderung menggunakan standar ISAE 3000 seperti sudah dijelaskan sama kelompok tim pro, tapi bahwa standar ini terlalu ketat sehingga seolah-olah auditor ASAP itu menyajikan assurance keberlanjutan menjadi audit keuangan. Tapi B, NASAP lebih memilih standar AA1000 AS. Mengapa? Karena hal ini lebih fleksibel dan cocok untuk isu keberlanjutan, di mana isu keberlanjutan tidak hanya sebatas pada emisi gas, karbon dan sebagainya, tapi ada hal-hal yang lebih kompleks seperti kesejahteraan karyawan dan sebagainya dalam jangka panjang.
Artinya pendekatan yang lebih fleksibel akan lebih cocok untuk isu keberlanjutan itu sendiri. Kemudian perlu diingat bahwa dari awal pasar keberlanjutan itu sebenarnya sudah dikuasai sama orang-orang basicnya accounting karena mereka lebih dulu memiliki pengalaman secara jangka panjang. Tetapi orang accounting ingin memperluas pasarnya untuk menjadi sustainable assurance, sehingga perlu diperhatikan perlu ada penyesuaian jika ASAP ini memasuki sustainable assurance. Tidak bisa menggunakan standar-standar yang terlalu kaku seperti ISAE 3000 sehingga seakan-akan assurance keberlanjutan itu dijadikan audit keuangan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa saat ini isu keberlanjutan itu sedang mengalami perkembangan pesat. Artinya kita membutuhkan adaptabilitas yang tinggi, tidak bisa bergantung pada regulasi yang menunggu untuk menjadi pasti seperti yang dibutuhkan sama ASAP. ASAP memiliki pengalaman yang lebih dalam, memiliki ilmu yang lebih pasti, sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan keadaan yang semakin berkembang itu sendiri. Tadi yang seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya bahwa AS itu difokuskan pada inclusivity, materiality, dan responsif. Ini tuh dapat disimpulkan bahwa ini sangat penting dalam sustainability. Nah, dalam standar audit akuntan itu tidak punya, apakah bisa disebut standar ASAP itu lebih unggul? Argumen mengenai ISAE 3000 itu dianggap terlalu ketat, terlalu rigid, dan tidak cocok untuk sustainability. Justru ketatnya ISAE 3000 ini menjadi nilai tambah dalam konteks assurance. Kenapa? Soalnya yang pertama, sustainability report itu dipublikasikan kepada investor, regulator, dan publik. Artinya kan data tersebut itu menimbulkan konsekuensi ekonomi yang nyata. Nah, untuk itu, kita membutuhkan standar assurance yang mampu menjamin objektivitas dan ketelitian, bukan standar yang terlalu fleksibel dan tergantung pada interpretasi subjektif. ISAE 3000 itu memberikan struktur dan rigor yang memastikan bahwa setiap kesimpulan assurance benar-benar berbasis bukti yang dapat diuji. Yang kedua, fleksibilitas AA1000 AS bukan berarti keunggulan dalam banyak kasus itu dapat menciptakan inkonsistensi karena sifatnya terlalu prinsip based. Kualitas assurance-nya itu jadi terlalu bergantung pada interpretasi penyedia dan tidak semua penyedia itu memiliki kapasitas teknis yang setara. Sedangkan ISAE 3000 itu memastikan minimum acceptable prosedur yang harus dilakukan oleh semua provider sehingga kualitas assurance-nya itu lebih seragam dan bisa dibandingkan antar perusahaannya. Lalu yang terakhir, ketatnya ISAE 3000 itu juga melindungi pengguna laporan seperti investor, kreditor, dan regulator yang membutuhkan assurance yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional. Standar yang ketat seperti ISAE 3000 ini mengurangi resiko misleading information, greenwashing, dan bias penyedia. Jadi tim kontra nanti membahas tentang AA1000. Nah, standar ini fokusnya itu pada prinsip-prinsip kualitatif seperti inclusivity. Nah, berarti standar ini itu subjektif dan tidak konsisten, juga nggak sekeras dengan metodologi audit yang berbasis bukti ISAE 3000 dibutuhkan oleh investor. Pertanyaannya, Anda mempromosikan standar AA1000 yang fokusnya pada responsivitas dan keterlibatan stakeholder, bagaimana secara objektif mengaudit responsivitas itu, apa buktinya? Juga standar kami ISAE 3000 dan ISA 5000 didesain untuk assurance yang berbasis dengan bukti yang ketat. Bukankah standar itu terlalu lunak, subjektif, dan nggak bisa diandalkan untuk dipakai di kelas ngobrol? Jika dari tadi itu saya melihat tim saudara itu membicarakan tentang bukti. Nah,
Bukti itu apakah bisa saudara sebagai assurer bisa memberikan bukti yang nyata? Bukankah bukti yang nyata itu biasanya didapatkan oleh yang ahli di bidangnya? Seperti untuk teknisi emisi karbon. Siapa yang lebih paham mengenai emisi karbon itu? Apakah non akuntan atau akuntan itu sendiri? Nah, tadi sudah disampaikan oleh rekan tim saya. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, laporan keberlanjutan itu lebih membahas hal-hal teknis seperti emisi karbon, limbah, kualitas air, kesamaan kerja, supply chain atau hal-hal teknis lainnya. Dan hal ini hanya bisa dipahami dengan baik oleh orang yang bekerja di lapangan. Lalu di isu keberlanjutan, di nafsa ini juga bisa menggunakan life cycle assessment, yaitu metode ilmiah menghitung jejak lingkungan suatu produk dari bahan baku sampai akhir masa pakainya. Jadi yang perlu dipaham itu memang orang yang bekerja di lapangan. Seperti yang barusan Anda sebutkan, memang yang paling paham itu orang yang bekerja di lapangan. Tentang tadi teknisi emisi karbon, dia paham tentang emisi karbon. Tapi apakah dia tuh bisa mengidentifikasi kelemahan internal kontrol, terus dia bisa paham risiko misstatement? Apakah dia bisa menghubungkan temuan-temuan yang didapat dengan risiko bisnis secara keseluruhan? Jadi walaupun dia memiliki pengetahuan yang lebih lebih dalam di bidang emisi karbon, tapi bukan berarti dia bisa melakukan assurance sesuai dengan standar yang telah berlaku. Selain itu, assurance itu bukan hanya validasi data teknis saja. Kalimat dari ASAP itu adalah memahami sistem pengendalian internal kontrol, menilai risiko salah saja material, dan memahami gambaran besar risiko bisnis yang tidak dimiliki oleh orang yang memiliki spesialis teknis. Justru karena akuntan tidak hanya melihat lapangan tetapi juga melakukan risk assessment, data tree accumulation, dan evidence testing, mereka mampu melihat resiko yang tidak terlihat oleh praktisi lapangan sekalipun. Ini disebut professional skepticism. Kompetensi inti akuntan yang tidak dimiliki oleh nasab. Turun ke lapangan bukan satu-satunya indikator kompetensi. Sustainability assurance memerlukan metodologi pengujian, quality control, dan audit judgment yang kuat. Dan ini adalah keahlian yang secara profesional dibangun oleh profesi akuntan. Jadi kalau Anda bilang akuntan kurang kompeten karena tidak turun di lapangan, justru faktanya akuntan turun ke lapangan, turun ke data, dan turun ke resiko. Tiga hal ini itulah yang membuat mereka tetap menjadi penyedia assurance yang sangat kuat. Oke, kita dari tim kontra mau menjawab fakta bahasanya KP Big Boss sendiri ini sebenarnya memasukkan ahli teknis dari luar untuk engagement keberlanjutan. Ini bukti bahwa standar saja tidak cukup dan akuntan tidak memiliki kompetensi teknis ESG yang memadai tanpa nasab. Nah, pertanyaannya kalau Big Four KP atau Big Four benar-benar paling kompeten, mengapa Anda butuh nasab di dalam tim audit Anda sendiri?
kalau kita membahas tentang kompeten sendiri itu berarti kita bisa dipercaya oleh stakeholder, oleh yang melihat dari hasil yang kita temukan. Nah, ketika kita datang, kita kan ditanya siapa sih yang mengaudit? Oh, auditor. Oke. Nah, tapi coba ketika kita bilang, oh kita yang mengaudit ini selain auditor kita juga ada teknisi langsung dari yang ahli di bidangnya. Orang itu akan lebih percaya dengan hasil yang telah kita temukan. Ini satu kali putaran lagi ya, yang di depan. Oke, jadi tadi kan dibilang kalau ASAP itu kompeten, kenapa bahkan Big Four itu masih hire NASAP di timnya? Big Four itu bukan merekrut NASAP karena mereka lebih kompeten sebagai penyedia assurance, tapi karena mereka adalah subject matter experts untuk isu teknis tertentu. Nah, ini poin pentingnya ya. ASAP itu tetap memimpin assurance-nya. Jadi NASAP itu cuma berperan sebagai technical specialist, tapi bukan sebagai penentu opini assurance-nya. Jadi tetap ASAP yang menentukan materiality, mengevaluasi bukti, menetapkan tingkat resiko, memberi assurance conclusion, dan menanggung seluruh legal responsibility atas laporan assurance tersebut. Justru fakta kalau NASAP itu masih perlu di-hire itu membuktikan bahwa NASAP itu nggak punya kemampuan assurance dia secara utuh, dan ASAP yang mengintegrasikan keahlian tersebut menjadi assurance profesional. Selain itu tadi yang seperti yang tim Anda katakan terkait kalau misalnya ada investor diberikan auditor dengan tambahan dari keahlian yang di bidang teknis kan. Sekarang seperti ini, misalnya kita berbicara tentang assurance kan berarti dalam garis besar kita harus tahu kalau itu auditor. Sekarang kalau kita bahas auditor, pasti kan yang muncul langsung di pikiran itu apa? Accounting, akuntan, profesi akuntan, makanya jadi auditor. Nah sekarang kalau misalnya kita menjadi investor dan kita disuruh milih, kamu memilih laporan yang diverifikasi oleh pihak yang memahami teknis atau pihak yang benar-benar sudah expert dalam bidang auditing, dalam bidang accounting. Terus dari standarnya sudah beda, yang satu itu standar yang benar-benar terverifikasi secara internasional, dan sedangkan satunya itu standar yang seperti apa ya istilahnya, alternatif lah. Kira-kira investor bakal lebih milih yang mana? Kalau menurut kalian sendiri? Kalau berdasarkan artikel yang saya baca, di salah satu jurnal itu menyebutkan bahwa stakeholder sendiri itu lebih setuju jika NASAP itu lebih bisa dipercaya, karena walaupun auditor memiliki background dalam mengaudit, tapi itu pola pikir terkait stigma yang ada di audit keuangan, bukan assurance sustainability. Kembali ke sustainability assurance, stakeholder itu lebih suka melihat bahwa angka yang ditampilkan itu apakah memang benar-benar sesuai, bukan angka benar secara laporan keuangan, tapi benar secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan teknis untuk memverifikasi hal tersebut. Lebih lanjut, pola pikir yang keliru antara orang accounting dibandingkan NASAP itu adalah orang accounting lebih suka untuk menentukan materialitasnya, untuk menentukan signifikansinya. Tetapi assurance di jurnal ini menyebutkan bahwa NASAP itu lebih cenderung mengambil isu-isu yang memang signifikan baru menentukan materialitasnya. Pola pikir yang terbalik ini lebih menunjukkan bahwa NASAP akan lebih cocok untuk diterapkan pada assurance sustainability karena mereka memiliki pola pikir yang sejalan dengan isu-isu keberlanjutan itu sendiri, di mana isu keberlanjutan
bersifat tidak pasti, berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, nasab lebih cocok dibandingkan asal. Terima kasih. Tadi disebutkan bahwa asap itu tetap membutuhkan asap untuk mengaudit dan melakukan assurance. Tapi buktinya asap itu dapat bertindak sendiri tanpa adanya asap, asalkan menggunakan standar yang memperbolehkannya yaitu AA 1000 AS dan regulasinya tidak melarang. Oke, sekarang audiens ya. Nanti dulu di sini. Audiens sekarang ya. Nah, bisa ditaruh laptopnya, kok capek ya juga apa-apa. Kelompok. Oke, saya bebasin dulu siapa yang mau. Langsung berdiri. Kalian kumpulin poin ya. Untuk nilai UAS. Ayo Ber. Berliana mau berdiri. Ayo. Ayo. Ini semua dinilai individu ada loh ya. Kan harus ngomong semua. Keburu waktunya habis. Yang di depan istirahat dulu. Jadi kalian mosinya adalah kalian melakukan argumentasi atas mosi kalian, terus lempar pertanyaan ke tim yang berbeda. Boleh yang di sini, boleh yang di sini. Tim yang berbeda kan ada di sini juga. Boleh audiens, antar audiens boleh. Yuk. Sabar. Tadi fokus break. Yuk. Intinya saling membela mosinya ya. Ayo, mempertahankan mosinya. Dari kelompok 2 ini membantah argumentasi dari kelompok kontra. Jadi kan disebutkan bahwa sustainability merupakan bidang yang sangat teknis sehingga akuntan dianggap tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan assurance. Karena dari kelompok kami tidak setuju karena menurut penelitian justru menunjukkan bahwa profesi akuntansi memiliki metodologi asuransi yang lebih kuat, terstruktur dan terstandarisasi sehingga mampu memberikan jaminan keberlanjutan yang kredibel dan dapat diverifikasi. Menurut Farr dan Delvillers 2018 menjelaskan bahwa Accounting Sustainability Assurance Provider atau ASAP umumnya menggunakan IC 3000, sebuah standar internasional untuk assurance atas informasi non-keuangan yang dirancang untuk menangani data ESG melalui prosedur audit berbasis bukti, penilaian risiko, serta kemajuan terhadap pengendalian internal. Dengan kerangka ini, auditor tidak dituntut menjadi ahli yang teknis, tetapi wajib menerapkan metodologi audit yang memastikan keandalan dan keakuratan informasi. Karena IC 3000 bersifat universal dan dapat digunakan untuk berbagai jenis data yang teknis. Oleh karena itu, argumen yang menyatakan bahwa akuntan tidak mampu memahami isu keberlanjutan menjadi tidak relevan. Dengan demikian, selama mengikuti prosedur audit yang berlaku, akuntan tetap mampu melakukan assurance atas informasi teknis secara efektif dan sesuai dengan standar profesional. Sekian dan terima kasih. Nggak ada pertanyaan dulu. Nah, temennya. Teman satu timnya yang tanya. Boleh yang lainnya dulu. Pokoknya nanti semuanya kan kontribusi. Boleh yang lainnya dulu ya. Kelompok 1, kelompok siapa nih? Oh, yang tinggal 2 orang. Ivan itu enggak ada. Ivan siapa? Ada Ivan dua. Heriami. Itu kelompok berapa? Kelompok saya kelompok 2. Oh, sorry. Ivan. Enggak. Kelompok 1. Nah, saya pikir kelompok 1 itu.
Audiens yang belakang. Erik, mau maju? Mau Yaudah. berdiri, ayo. Mungkin saya mau debat di Bentar. tim. Nama dulu, kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Rifki dari kelompok 1. Mungkin kita mulai dari pelaku pemberi jasa asuransi itu sendiri. Kan kalau dari perusahaan yang memiliki stakeholder banyak itu kan cenderung mengejar award seperti untuk di sustainability-nya, untuk mempercantik reputasi perusahaannya. Nah, bagaimana jika kalau menggunakan asap itu kan berbeda dengan menggunakan asap yang pelaku pemberi assurance-nya itu kan sudah terbukti lebih independen. Semua jasa asuran tuh harus ada opini yang sehingga harus dilakukan secara independen. Kalau dari Nasab sendiri bagaimana? Kalau dengan buktinya, kalau kita ambil dari buktinya itu bagaimana? Apakah bisa mendapat apa bisa dan mampu memperoleh dan menjamin bahwa bukti itu sufficient dan appropriate? Udah. Boleh nggak dijawab sama tim Nasab yang ada di sana? Bantu yang depan, boleh? Kan pertanyaannya untuk tim Nasab tadi. Oh, ada berarti yang depan. Boleh. Oke, menanggapi yang saudara katakan bahwa ya memang benar asap itu memiliki apa tadi? Memiliki kemampuan independensi, kemudian bisa mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai dibandingkan sama NASA. Tapi perlu diketahui juga bahwa apakah bukti yang dikumpulkan itu memang benar-benar divalidasi dengan kemampuan teknis seperti yang dimiliki sama NASA. Kan kembali lagi kita menilai apakah NASA dibandingkan asap itu mana yang kompeten. Kalau misalnya bisa memakai dua-duanya, maka sejak awal klien kita akan memakai dua-duanya. Tetapi kalau dalam kondisi salah satu yang harus dipakai, mana yang lebih kompeten, apakah asap atau NASA? NASA bukan berarti NASA itu otomatis karena tidak memiliki background di bidang assurance maka dia tidak independen. Karena independen sendiri itu kan bersifat apa ya, subjektif. Dari penilaian orang ada independensi in mind, independensi in appearance. Independensi in mind kita tidak bisa ikut campur karena itu tidak terlihat, kita tidak bisa menilai orang tersebut independen atau tidak secara pikiran, tapi kita bisa menilai kompetensinya. Kemudian independensi appearance, kita bisa menilai bagaimana orang itu bersikap independen.
ASAP mungkin memiliki peraturan yang strict di mana mereka mengikat auditornya untuk bersikap independen. Tapi NASA bukan berarti mereka tidak memiliki independensi secara tampilan, karena mereka juga punya profesionalitas dalam bekerja. Mereka tidak ingin dicap sama stakeholdernya bahwa mereka itu seorang profesional yang rendahan, yang tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik kedua belah pihak, NASA juga memiliki independensi untuk melakukan assurance-nya. Kemudian terkait mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai, bukankah lebih baik NASA yang memiliki background di bidang tersebut yang lebih bisa memperoleh bukti yang relevan dibandingkan dengan mungkin ASAP yang mengumpulkan banyak bukti untuk cukup dan memadai, tetapi belum fokus pada satu bidang untuk menjawab permasalahan yang ada di keberlanjutan itu sendiri. Oleh karena itu, NASA menurut kami tetap lebih baik dibandingkan ASAP itu sendiri, karena dengan kompetensinya dan juga relevansinya dengan isu-isu keberlanjutan. Terima kasih. Sudah. Aku udah nanggapi. Boleh, temenku kasih. Enggak, maksudnya bersama. Enggak, maksudnya kasih kesempatan temennya, kalau enggak apa-apa Rizky lagi. Ini apa ya? Kamu yang apa yang pro ya? Yang ASAP? ASAP. Tim yang ASAP lainnya boleh ini. Boleh bantu Rifki. Terus tim yang ASAP boleh bantu depan, ayo. Yang audiensnya baru 2 nih. Rifki boleh lagi kalau mau. Yang di depan juga boleh loh. Bantuin Rifki. Kurang cukup. Tujuannya ke situ deh. Nah, kok sepi nih ya, yuk kelasnya. Audiensnya baru 2 loh nih. Ayo, waktunya mau habis loh. Ayo. Kalian juga cari nilai individu loh, nak. Aku tak.
Terserah. Ya, kan terserah sih. Lu nggak Ngasap apa-apa. ya? Ngasap ya? Kelompoknya namanya oke. Menyatakan bahwa hanya asap yang mampu menetapkan bukti menangani materialitas dan memahami konsekuensi legal dan memberikan informasi yang lengkap kredibel bagi investor. Namun kami itu memandang ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Jadi yang pertama itu sustainability insurance itu tidak hanya mempersoalkan angka, tapi juga persoalan teknis seperti emisi diagram, keselamatan kerja, dan lainnya. Potensi ini secara historis, secara profesional berada di tangan para auditor lingkungan, auditor sosial, auditor studi dan ahli ESG lainnya. Dan semua itu termasuk dalam asap. Dan kedua, tim pun juga tadi mengutip saya 3.000 atau kisah 5.000 sebagai pembenaran bahwa hanya akuntan yang dapat menangani materialitas. Padahal kegiatan tersebut itu sama sekali itu nggak menyarankan latar belakang akuntansi yang diperlukan adalah kompetensi relevan terhadap subjek. Terus kan juga tadi Timur berulang kali ngomongin kisah 3.000. Kalau bagi dalil bahwa hanya asap atau akuntan yang kami kompeten menjadi sustainabilitas insurance provider. Namun izinkan saya bertanya, jika ISA 3000 itu nggak pernah mewajibkan latar belakang akuntan, tidak pernah menyarankan CPA, dan tidak pernah menyatakan bahwa insurance harus dilakukan oleh profesional profesi akuntan, maka data apa yang digunakan Timbro untuk menyimpulkan bahwa asap yang paling kompeten? Sekian banyak. Boleh kalian jawab, boleh tim yang di pro ini jawab. Kalian mau jawab apa? Boleh. Jadi tadi kan ngomong kalau misalnya asap itu asuransi itu tidak hanya berbicara tentang angka. Memang asuransi itu tidak berbicara tentang angka, tapi menilai risiko dari risiko operasional dihasilkan perusahaan itu bakal berdampak ke laporan keuangannya atau enggak, bakal berdampak ke keberlangsungan perusahaannya atau tidak. Jadi walaupun tidak secara langsung membahas tentang angka, tapi itu dia membahas apakah risiko dari lingkungan perusahaan itu dapat berdampak ke kinerja keuangan perusahaan atau enggak di masa depan atau untuk kelangsungan usahanya dan sebagainya. Terus memang slide 3000 itu kan tidak menyebutkan bahwa hanya asap yang bisa melakukan assurance, tapi dalam standar tersebut itu menjelaskan bahwa assurance itu harus memiliki kompetensi audit seperti risk assessment, terus evidence gathering, independent requirements dan lain-lain. Dan itu tuh kebanyakan itu merupakan hal-hal yang dimiliki oleh auditor, oleh asap dan tidak dimiliki oleh asap. Jadi kami bukan mengatakan bahwa ISA 3000 itu mengatakan harus asap yang melakukan assurance, tapi kami mengatakan bahwa ISA 3000 itu menjelaskan hal-hal yang diperlukan untuk assurance itu dimiliki oleh asap.
Gimana? Boleh ditambahin? Orangnya berbeda biar punya poin individu juga. Yuk. Aku nggak mau maju Ki. Ayo Ki, ngomong Ki. Aku baca aja. Aku kan udah. Ayo. Dek mau ngomong apa ya? Saya tak catat itu mak. Ya, ayo. Jadi kan assessment itu oh ya mama Reinhard ya Oke. tadi sempat dibahas soal assessment akuntan itu berfokus pada resiko salah saji laporan keuangan, sementara assessment sustainability mencakup banyak bahaya teknis seperti pencemaran, toksisitas, kecelakaan kerja, sama risiko iklim dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh auditor lingkungan sosial dan manajemen. Itu yang mengusulkan NASA kayak teknisi yang berfokus pada lapangan. Ini dua disiplin yang berbeda secara fundamental. Ya? Oh, itu aja.
Itu tadi tanya ya? Enggak tanya kan? Mau bertanya? Ayo, ini kok sepi nih kelasnya nih. Ayo. Aiki. Yes. Rizky. Baik, kalau menanggapi Kevin ya, kalau nasab itu juga punya independensi. Apakah nasab itu juga punya nggak kayak asap yang punya kode etik akuntan publik yang ada integritas, objektivitas dan kehati-hatian dan lain-lain itu, dan juga kata lupa. Dan juga tadi Kevin juga mention nasab juga menyediakan bukti yang relevan. Apakah bukti yang relevan itu sudah memuat yang kayak 8 bukti yang agar buktinya itu sufficient dan juga appropriate, kayak physical examination, confirmatory inspection, apakah itu semua sudah cukup menggunakan nasab saja? Dan juga kan setahu saya kan kalau nasab kayak di AA 1000 itu cukup hanya menyediakan prinsip kayak inclusivity, materiality, responsiveness sama impact. Itu gimana? Ini pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan kok. Pertanyaan kok. Saya carikan orang jawab. Ini ngomong kelompok ini. Kelompoknya Christophorus. Ivan bahan. Ayo. Nonton terus. Agak beda. Ya Pak. Kalau dari sebelumnya perkenalkan, saya Christophorus dari kelompok 6. Nggak tahu mungkin hampir sama kayak tadi soal AA-2S. Tapi lebih setuju kepada nasab itu karena mungkin standar yang digunakan ya kayak AA-2S ini kan lebih kredibel, terus lebih pengaruhnya itu ke isu sosial ya. Mungkin untuk ISAE 3000 ini apakah ada hubungannya dengan isu sosial, dan kalau ada di bagian apanya ya? Soalnya ini aku sempat lihatnya ini menurut Faruk juga ini tahun 2018. Sekian, terima kasih. Belum menjawab pertanyaannya Rifki. Langsung direct to Kevin ya tadi ya. Kevin pertama langsung. Oke, aku mau nanggapin apa yang dikatakan oleh saudara Rifki. Saudari. Anda mengatakan ada dua hal ini Anda katakan. Yang pertama, apakah ada komponen kayak kode etik seperti integritas, fleksibilitas, objektivitas dan kawan-kawan di nasab? Jawabannya ada. Dalam AA-1000 itu sudah diatur bahwa ada standar-standar yang harus dipenuhi sama nasab. Tapi bedanya dengan asap yang ISA 3000, nasab lebih fleksibel dengan adanya ISA 1000AS. Di ISA 1000AS hanya memberikan framework secara keseluruhan, tapi yang menentukan apa yang harus dilakukan itu ditentukan berdasarkan kompetensi individunya. Makanya seperti yang dikatakan sama tim pro tadi, yang mereka menanyakan apakah bukankah ini menjadi tidak ada patokan yang jelas dan bisa menjadi berbeda-beda dari setiap
kasus yang diaudit itu sendiri? Jawabannya iya, akan berbeda-beda. Tetapi bukankah yang berbeda-beda itu akan menyesuaikan dengan relevansi dari kasus yang berusaha untuk di-assure tersebut, sehingga stakeholder bisa memperoleh keyakinan yang lebih memadai karena hal tersebut lebih relevan dengan apa yang harus di-assurance-kan. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa asal memiliki bisa mengumpulkan ke-8 bukti. Pertanyaannya adalah, dasar apa yang Anda katakan? Dasar apa yang Anda gunakan sehingga Anda bisa mengatakan bahwa ke-8 bukti itu harus dikumpulkan oleh sustainability assurer. Nah, karena sejauh ini belum ada standar yang jelas, regulator belum membentuk ketentuan bahwa seorang assurer harus mengumpulkan 8 bukti supaya hal tersebut dianggap valid. Kurang lebih begitu. Silakan dijawab Dr. Rizky. Ayo yang lainnya. Oh tadi ada pertanyaannya buat sana ya? Dari Nasab. Dari tim Nasab. Gak usah kirim foto ya. Bisa dituntut ya. Kali sih. Kayak apakah ada yang ada kurang. Cukup. Yo, yes. Ini saya nggak ngomong kemana-mana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Christoph. Jadi kan pertanyaan itu, apakah standar ISAE 3000 ada hubungannya dengan isu sosial lingkungan? Itu ada dari laporan IPEC sendiri mengenai using ISAE 3000 in Sustainability Assurance Engagement. Jadi di sini menyatakan kalau ISAE 3000 itu sendiri menggunakan comprehensive standard yang diaplikasikan ke informasi non-financial juga untuk assurance engagement-nya, which is environmental, social, sama governance, juga sustainability atau disclosure. Jadi jawabannya apa? Ada.
dijawab semuanya. Udah dijawab. Harusnya. Harusnya gitu. Oke. Kristo udah dijawab ya tadi Kristo? Sudah. Oke, closing statement. Kontra dulu. Enggak, satu-satu. Ya. Oke, kami dari tim kontra. Didokumentasi. Bentar, closing statement ya. Yang temannya di bersama-sama. Oh enggak, yang sana belum. Yang ini. Biar kelihatan di fotonya, Bener, yang foto itu karuan aja. Miring bro. Kelihatan yang pojok sana. Kak Profesor. Sambil ini. Kami dari tim kontra menolak asumsi kalau akuntan itu paling kompeten dalam sustainable assurance provider. Kalau dilihat dari secara nyata, standar internasional dan juga perkembangan pasar global dan dalam pasar global dalam laporan berlanjutan itu dinilai sebaliknya. Nah, dalam kompetensi untuk menilai sustainable assurance itu tidak boleh dimonopoli oleh satu profesi saja. Maka dari itu, Nasdaq menerapkan standar AA1000AS yang dimana itu menilai kualitas dari sustainable performance and reporting dengan menerapkan dalam menggunakan 4 standar fundamental. Yang pertama itu ada inclusivity, materiality, responsive, dan juga impact terhadap masyarakat. Ya. Ya. Sekarang duduk. Ayo duduk. Boleh diambil ini. Ini kurang satu ya? Ron. Iya, kurang Ron. Nunggu Ron kah? Nunggu Ron. Atau saya panggilin. Iya, nunggu Ron. Nunggu Ron ya. Nunggu Ron. Oh, ini. Nggak baca Brian? Oke, sip. Jess, kamu sini Jess? Atau gimana? Informasinya. Nggak kelihatan? Kelihatan? Coba. Oke, ayo sama ngomong, Brian. Jadi mosi debat kita pada hari ini memperdebatkan tentang siapakah yang lebih dominan, apakah pro maupun kontra. Nah, tapi tidak hanya pada itu, tidak melulu tentang siapakah yang menjadi ahli di bidangnya. Soalnya tadi si tim pro menyebutkan bahwa tentang data science. Nah, kita memang bukan sekumpulan insinyur, tapi kita yang paham tentang sains, tapi kita adalah tentang akuntan yang punya regulasi. Nah, untuk memenuhi stakeholder maupun investor, kita butuhnya adalah kepercayaan, assurance. Nah, itu tentang kepercayaan dan tentang keyakinan terhadap investor maupun stakeholder. Saya balikan pertanyaan kepada audiens. Secara logika,
manakah yang lebih penting untuk sustainability? Apakah kita bergantung pada sekumpulan insinyur yang paham tentang data, atau kita bergantung pada akuntan auditor yang punya standar serta beberapa peraturan dari audit, contohnya keyakinan yang memadai dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Oh iya. Wali asuran apa asuran? Assurance. Saya nggak tahu kalau ujian kelas modelnya seperti apa. Kalau dari saya masih ini ya. Kalau memang ujian tulis, ini siapa nih? Ini saya. Oh iya. Ya kalau tertulis, ya pasti bukan asap-asap pertanyaannya ya. Asap-asap sama ini konten dari opininya ya. Oke, aja sih. Nggak ada yang bertanya kan? Ya. Terima kasih. Banyak saya seru, hanya audisi yang gitu ya. Terima kasih, selamat sore, selamat pagi. Kalau ngangkat. Oke, ayo. Ngambil mobil. Dia gue naik bengkel. Udah. Nggak ada. Apa ya, kelas itu ya, Pak? Ada. Lu wali aku baru-baru kebel aja. Daripada asuran. Kuat tel.